Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan modul terbaru bahasa Korea. Oh ya, sebelumnya selamat berjuang ya untuk teman-teman yang mau menjalani ujian IPS topik di bulan April kalau nggak salah ya. Ya, semoga mendapatkan hasil terbaik gitu. Oke, kita lanjutkan sekarang ini di bab 5. Kita baca di judulnya dulu, nalca wayuil. Nalca itu tanggal. Bentar, kita begini aja. Nalca itu tanggal. Dan yuil itu hari. Kemudian bawahnya Sunday itu seperti di sini ya, Sunday itu will yuil, minggu. Kemudian will yuil itu Senin, wayuil Selasa, suyoil Rabu, kemudian mugyoil Kamis, kimyoil Jumat, toyoil Sabtu. Jadi Minggu atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yoyoil, Woryoil, Wayoil, Suyoil, Mugyoil, Kimyoil, Toyoil. Kemudian Sawol Simyugili 무슨 요일이에요? Dari Sawol Simyugil dari bulan 4 tanggal 16 itu hari apa? Wayoil요. Tanggal itu adalah hari Selasa atau hari Selasa gitu juga boleh. Kemudian menbab tata bahasa kita kecilkan. Tata bahasa, kemudian itu ada di dalam kurung waktu. Sikan di situ ya. Terus kemudian ada at-ot itu artinya telah, sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu. Kemudian owi di sini kosakata. Yoil tadi apa? Hari ya. Hari. Kemudian nalca kwaryon oi, jadi kosakata terkait dengan hari atau kaitannya dengan hari gitu. Kemudian menwaya budaya dan informasi. Kemudian yang nyok kwa emnyok. Yang nyok itu kalender yang itu berarti matahari. Dan kalau emnyok itu kalender bulan. Kemudian hak sepukyo ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu irel maral swita. Di sini nggak ada subjeknya. Berarti kalau nggak ada subjek langsung ke predikat yaitu bisa berbicara atau membicarakan tentang hari. Kemudian nalcaral mutko tetap halsu ismnida. Jadi ada mood itu tata kerja, go dihubungkan dengan dan, tetap itu juga kata kerja. Jadi kata kerja ada dua dihubungkan dengan go, maka bisa dilihatkan setelah ini, setelah mood, lalu tetap gitu. Dilanjutkan menjadi dua kata yang yang dilakukan pertama, kemudian lanjut dikatakan yang kedua. Jadi bisa tanya dan jawab atau tanya jawab atau tanya dulu baru jawab tentang nalca tanggal. nalca를 묻고 대답할 수 있습니다. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini kosakatanya yoil itu hari. Seperti tadi ya, woryoil hari Ahad, wayoil Senin, suyoil Rabu, kemudian mukyoil Jumat. Kok Jumat apa? Kamis. Kemudian gemyoil itu apa? Jumat, toyoil Sabtu, iyoil Minggu. Kemudian di sini ada OJ kemarin. Kemudian ada onil itu hari ini. Kemudian ini besok. Ada lagi more itu lusa. More. Kayak gini kalau salah. More itu ini apa gini ya? Kalau nggak salah gini. Kalau more tadi itu pasir. Ini itu lusa. Lusa depan, kalau kemarin lusa itu gejokel. Terus
Kecoke. Ini enggak sih? Kecoke. Saya lupa kecokenya, itu. Terus kemudian Pyongyil itu hari biasa, bisa diartikan hari biasa atau hari kerja boleh. Hari biasa atau hari kerja. Kemudian Jumal, akhir pekan. Kemudian mail itu setiap hari. Kemudian ada tips di sini, ada musen itu apa atau yang seperti apa, yang apa sih, yang apa dalam arti kata benda, biasanya diikuti dengan kata benda. Oke, kita tandai dulu mana di sini tandanya ya. Nggak perlu ya, nggak perlu tanda ya. Jadi muse는 di sini ada en, di sini menjadi subjeknya, maka kita bahas tentang musen. Musen 명사 앞에 써요. Di sini ada ya, mending kayak gini biar membantu teman-teman. Jadi di sini ada en sebagai subjeknya, kemudian ada yo di sini sebagai penanda penghubung kalimat. Nah, artinya bisa banyak ya, di sini ada bisa kalimat satu terjadi dulu baru kalimat kedua, atau kalimat pertama itu menunjukkan penyebab terjadi kalimat kedua, atau kalimat kedua itu terjadi karena kalimat pertama. Kemudian kalimat pertama itu cara dari kalimat kedua. Jadi kalimat kedua itu terjadi dengan cara kalimat pertama gitu. Bisa diartikan dan, sambil, lalu, karena, atau setelah, atau yang lainnya. Intinya di sini menjadi kata penghubungnya karena ada ao, heso itu loh. Nah, biasanya kata ini, kata aoyo di tengah kalimat ini munculnya di kalimat-kalimat formal atau kalimat-kalimat resmi biasanya gitu. 명사 앞에 서요 금용사와. Jadi pertama-tama itu artikan di sini dulu. Jadi kata musen itu ditulis, digunakan di sebelum atau di depan kata benda. Jadi sebelum kata benda. Musen yoil misalnya. Musen itu kan musen itu apa namanya? Musennya, kemudian kata bendanya yoil. Musen 과일 misalnya. 금용사와 관련되는 된. Nah, maaf ya. 금용사와 관련된 모르는 것에 대해 물을 때 사용한다. Jadi lalu atau dan 사용한다 di sini ada kan ada real T, kemudian kita cari di sini nggak ada subjeknya sama sekali. Tuh, di sini moren di sini bukan sebagai subjek, maka kita artikan dari belakang sini. Atau misalnya mau dari real T juga boleh. Jadi boleh dari real T juga bisa. Tapi kita coba dari belakang dulu ya. Jadi digunakan saat menanyakan, rel di sini menanyakan apa? Nah, ini sebagai apa namanya objek kalimatnya, menanyakan tentang sesuatu yang tidak diketahui terkait dengan kata benda tersebut. Jadi menanyakan kata benda tersebut yang tidak diketahui. Misalnya musen 과일을 좋아해요. Jadi musen 과일을 좋아해요. Kurang tepat kalau ditanyakan muo. Muo itu menanyakan tentang keumuman. Misalnya gini. 무엇을 좋아해요? 무엇을 apa sih kamu sukanya itu apa? 과일. 그럼 무슨 과일을 좋아해요? Sukanya buah apa? Oh, 사과를 좋아해. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau musen itu lebih kalau kalau bagi saya itu lebih spesifik untuk menanyakan sesuatu gitu. Dan biasanya ditanya untuk kata benda. Nah, kalau misalnya kita sudah disayang handap boleh. Kalau sudah itu juga bisa. Jadi digunakan atau ditulis di sebelum kata benda. Saat menanyakan tentang sesuatu yang tidak ketahui tentang kata benda tersebut, maka musen ini itu sayong handa digunakan. Kayak gitu. Boleh dari DLT, boleh dari sayong handa. Kalau biasanya saya tuh kasih tip, misalnya kata belakang itu cuma satu kata kayak gini, kita artikan dari belakang aja, jangan dari depan, jangan dari DLT. Itu nanti enak ngartinya. Tapi kalau pakai DLT juga bisa. Kemudian musen undong을 좋아해요. Nah ini musen undong을 좋아해요. Suka olahraga apa atau apa? Oh, nggak bisa. Suka olahraga apa? 무엇을 좋아해요. Nah, ini bentuk umumnya itu dari kata 무엇을 좋아해요. Kalau 무엇을 suka apa itu kan masih umum, masih bentuk. Kamu itu sukanya apa sih? Gitu. Oh, 운동을 좋아해. 무슨 운동을 좋아해? Lalu terus dispesifikkan lagi. Sukanya olahraga apa? 오늘이 무슨 요일이에요? 오늘이 hari ini 무슨 요일이에요? Harinya hari apa? Gitu. Bisa ya, insya Allah ya. Bisa lah. Terus kemudian esikan. Jadi ini tentang munbob ya. Munbob itu tata bahasa. Kita
di dalam kurung waktu. Itu bisa di ada, bisa, boleh. Kita tandai dulu untuk subjeknya. Jadi e는 시간을 나타내는 명사와 결합하여. Tuh, di sini ada ya lagi, berarti menunjukkan kalimatnya ada dua di sini dalam satu klausa ini ya. Dalam satu kalimat ini ada dua klausa. Maaf, keliru. Oke. Kemudian 어떤 일이 일어나는 때를 나타낸다. Jadi e는 itu 결합하여 bergabung dengan kata benda. Wah, nen di sini menjadi penjelas, maka tidak bisa diartikan dari sini. Maka awalnya tidak bisa dari sini, tapi karena nen di sini sebagai penjelas dari kata benda setelahnya, maka harus diartikan satu kalimat di sini. Ini tuh harus diartikan satu, nggak boleh terpisah. Jadi ini itu bergabung pada kata benda yang menunjukkan waktu. Sikan, di sini ada sikan, nata, atau disingkat bisa menjadikan keterangan waktu gitu. Dan 어떤 일이 일어나는 때를 나타낸다 menunjukkan waktu terjadinya suatu hal atau suatu peristiwa gitu. Jadi menunjukkan natanenta di sini menunjukkan, terus kemudian t kan saat, ketika, maka berarti kan menunjukkan waktu yang gitu kan, ada yang, maka nggak usah diartikan yangnya, menunjukkan waktu terjadinya irona itu selain bangun juga bisa terjadinya oton ini, suatu pekerjaan. Jadi kita lihat contohnya dulu. 월요일에 일해요. Jadi saya bekerja itu pada hari 월요일, itu apa namanya, Senin. Kemudian 금요일에 영화를 봐요. Nonton filmnya itu pada hari Jumat, 주말에 쉬어. Istirahat pada akhir pekan. Nah, di sini waktu terjadinya suatu pekerjaan atau suatu hal itu pada hari Selasa, hari Senin, hari Jumat, ataupun akhir pekan. Jadi itu biasanya melekat pada waktu, maka bisa diartikan di atau pada. Bekerja pada, bekerja di hari, gitu boleh. Kemudian bawahnya 시간을 시간을 나타내는 어제, 오늘, 내일, 지금 등과는 결합하지 않는다. Bisa pakai nan di sini dari belakang atau dari ini, dari tengkuanen itu boleh. Contohnya, misalnya kita artikan dari nannya dulu ya. Jadi 어제, 오늘, 내일, 지금 등. Jadi kemarin, hari ini, neil, 지금 dan lain-lain yang menunjukkan waktu di sini. Nan di sini sebagai penjelas. Itu 결합하지 않는다. Tidak digabungkan atau tidak digabungkan dengan, itu juga bisa dengan kata-kata ini yang menunjukkan waktu. Cuman kalau saya pakai nya di situ. 오늘에 영화를 봐. Nggak bisa. 오늘 ya 오늘. Malah bisa ditambahkan en. Misalnya 오늘은 itu bisa. Kemudian e는 시간을 나타내는 명사와 결합하면 kita tandai. Tahu di sini dulu, baru di sini. Kemudian 어떤 일이 일어나는 때를 나타내고 장소를 나타내는 명사와 결합하면 사람이나 물건이 존재하는 곳을 나타내거나 이동의 목적지를 나타낸다. Jadi jadi tadi kan menunjukkan waktu di sini, menempel pada keterangan waktu. Nah, sekarang dibandingkan di sini, sedangkan enen jika ada myon di sini, jika bergabung, 결합하여 itu bergabung bersatu dengan kata benda yang menunjukkan sikan, waktu. Oh, ini masih dibahas dulu ya, bentar. Enen itu jika bergabung dengan kata benda yang menunjukkan waktu ini,
Oton iri ironanter nataneta. Jadi menunjukkan saat ironata tadi apa? Terjadinya suatu hal oton il dan atau sedangkan 장소를 나타내는 명사와 결합하면 jika bergabung atau menyatu dengan kata benda yang menunjukkan tempat, maka 사람이나 물건이 존재하는 것을 나타낸다. menunjukkan tempat, 곳, di sini tempat, 존재하다, 존재 itu keberadaan dari siapa? 사람이나 물건이, orang atau barang, itu bisa. Atau menunjukkan tempat orang atau barang itu 존재하다, berada, itu boleh seperti itu. Kalau misalnya diartikan sesuai dengan subjek, karena di sini ada kan, hanya di sini sebagai penjelas untuk quote. Kemudian di saramina mulkoni 존재하다 itu ada subjeknya di sini. Subjeknya, cuman subjek ini bukan subjek utama. Subjek dalam klausa ini, dan di sini. Satu ini, saya sampai sini itu ada ininya. Itu. Terus kemudian atau guna hitungi 목적지를 나타낸다 menunjukkan 목적지, 목적 itu tujuan, ji itu tempat. Jadi tempat tujuan si hitungnya, pergerakan atau perpindahan. Di sini coba kita artikan dalam bahasa Inggrisnya when A combines with a nouns indicated time. Jadi ketika A combines bergabung with dengan noun kata benda indicated time menunjukkan waktu, it expresses the time when something happen. Ini mengekspresikan waktu saat sesuatu terjadi. Something happens. And dan when it combines with a noun indicated place, dan ketika digabungkan atau bersatu dengan kata benda yang mengindikasikan tempat, itu it shows menunjukkan the location where a person or object exists. Menunjukkan lokasi di mana orang atau objek itu berada, eksis itu muncul, berada bisa. Tuh, tadi kan kalau saya artikan tadi yang pertama kan menunjukkan mana tadi? Sini menunjukkan tempat beradanya orang atau barang. Atau versi bahasa Inggrisnya sesuai dengan yang tadi, menunjukkan tempat orang atau barang itu berada. Itu bisa. Or atau the destination of movement, menunjukkan tujuan, tempat tujuan dari movement, pergerakan, movement. Bisa ya, ditandai, bisa dipahami ya. Nanti semoga bisa dipelajari lagi. Terus kemudian darasi는 회사에 있어. darasi, si dara itu 회사에 있어, ada di si perusahaan. Jadi ada di perusahaan. Ini menunjukkan 존재 tadi ya, keberadaan tadi. Ini menunjukkan 존재nya. Kemudian 부감시 집에 있어. 집에 가. 지북함 itu 집에 가, pergi ke rumah. Jadi pergerakan, movement, hitung. Pergi ke rumah atau pulang kayak gitu. Jadi kalau melekat pada keterangan waktu itu bisa menunjukkan pergerakan dari A ke B, menunjukkan tempat tujuan atau menunjukkan keberadaan dari barang. Cuman biasanya diikuti kata benda khusus. Kata benda khusus itu misalnya iso. Ya kata-kata keberadaan ita, opta, anta, jata itu juga bisa. Kan nggak bisa pergi tidur dari kan nggak bisa, tidur ke nggak bisa. Terus kemudian JPK, gayo ini menunjukkan pergerakan, menunjukkan perpindahan. Ketika ada ka, neri, turun, kemudian ola, kemudian apa lagi? 돌리다 mungkin bisa ya, 돌리다 memutar. 왼쪽게, 왼쪽으로, 왼쪽게 돌려요. Kayak gitu. Bisa sih seharusnya. Dan kata-kata yang lain. Jadi menunjukkan pergerakan atau keberadaan dan ini itu menunjukkan keberadaan atau perpindahan tadi. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lewati, kemudian ada tewa, percakapan. Kalau 부감씨 주말에 뭐 해요? 부감 주말에 뭐 해요? Pada akhir pekan ini melakukan apa? Itu bisa. Atau melakukan apa pada akhir pekan? Atau kamu ngapain sih di akhir pekan? Ya gitu boleh. 토요일에 한국어를 공부해요. Saya itu pada hari Sabtu, 토요일에 한국어를 공부해요. Belajar bahasa Korea atau belajar bahasa Korea pada hari Sabtu. Cuman kalau dalam ngomong itu pasti keterangan tempat itu di akhir. 토요일에 한국어 공부해. Kemudian 일요일에 운동해. Sedangkan pada hari Ahad atau pada hari Minggu itu saya olahraga.
오늘은 뭐 해요? Loh, kalau hari ini itu ngapain kamu? Melakukan apa? 오늘은 kalau hari ini itu 영화를 봐요. nonton film. Seperti itu. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Nanti tinggal diulang-ulang. Kemudian 발음, pengucapan atau pronunciation. A. 의. Ada yang bilang 의, gitu. Tapi siapa? 의. 낱말의 조음절 이외의 의는 의 또는 i로 발음한다. Mana dari nen di sini ya, kita tadi lihat nen di sini. Jadi ei itu iwe itu selain ini. Jadi iwe itu selain di sukata pertama itu dibaca ei atau i. Ya kan? Selain kan ini kan di luar in syllable other than the first ei. Iwe ini wah iwe. Selain bentar. Ei ini selain pada atau di lokasi di codem-codem sukata pertama. Kembali pada kata itu barang Anda diucapkan dengan ei atau i, ya kan? Jadi selain di awal itu ei itu bisa dibaca i ataupun ei. Terus kemudian 조사의는 의 또는 에로 발음한다. Berarti 의는 ei ini pada 조사. 조사 itu partikel, ya kan? Partikel kepemilikan misalnya. Ada partikel kepemilikan atau ei sebagai partikel kepemilikan itu 발음한다 dilafalkan dengan ei atau e. Oke, berarti yang ei ini kalau di belakang itu bisa dibaca dengan ei atau i. Tetapi kalau ei ini sebagai partikel kepemilikan, maka bisa dibaca ei ataupun e, ya kan? Iya dong. Contohnya, 주에. Nggak bisa 주에. 주의 atau 주의, iya kan? Kemudian 강의 atau 강의, pembelajarannya. 예의 atau 예의, 예의 atau 예의. Oke, berarti ini kalau di belakang ya. Terus kemudian, ini 사랑의 atau 사랑해, 사랑해. Kemudian 우리 atau 우리의, ya 우리의. Bisa nggak sih? Bisa ya. Jadi ininya kalau kepemilikan mah dibaca e atau ei. Kalau berdiri sendiri bisa dibaca u, bisa i atau ei. Nanti akan muncul lagi yang berbeda. Kemudian kosakata yang kedua itu 날짜, 과연, oi, kosakata yang berhubungan dengan tanggal. Di sini ada jinandal itu bentar. Jinandal itu bulan lalu ya. Kapan ya? Bulan lalu. Terus kemudian ibundal bulan ini. Damdal bulan depan. Wal itu bulan, untuk nama urut-urutan bulan. Di urutan bulan di Korea itu nggak ada, kayak Januari, Februari itu nggak ada, tapi urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Irwal, Iwal, Sawal, Samwal, Sawal, Owal, Yuwal. Nah, untuk khusus 6, bulan 6, ini pakainya bukan Yukwal tapi Yuwal,
7월, 8월, 9월, 10월 termasuk 10 itu baca 10월. Kemudian 11월 sama 12월 gitu. Selain apa bulan 6 dan bulan 10 itu dibaca seperti biasa. Tapi untuk 6 dari Yuwal, kemudian 10 jadi Siwal. Kemudian Jinandu itu minggu lalu. Kemudian ini Jinandal Ibonju minggu ini. Dan Tamju minggu depan. Hari, tanggal sama ya. Samil, Iril. 숫자 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, dan seterusnya. 작년 itu tahun lalu. Kemudian ore itu tahun ini. 내년 tahun depan. 어제 itu kemarin. 생일 itu ulang tahun. 친구 itu teman. 케이크 itu cake. 미역 itu rumput laut atau sup rumput laut. 미역 itu rumput laut, kalau miyeok rumput laut. 어제 며칠. 언제 kapan, 몇월 itu tanggal berapa, bulan berapa, 며칠 itu tanggal berapa. 언제, 며칠은, jadi ketika kata ini itu 시간이나 날짜를 부를 때 사용한다. saat, bisa diartikan di sini, saat menanyakan waktu ataupun tanggal itu digunakan gitu, atau digunakan saat menanyakan waktu atau tanggal. 어질이 몇 월 며칠이에요? 10월 5일이에요. gitu. Kemudian at-ot, telah atau sudah. Saya sudah, dia telah, mereka telah. At-ot은 atau at-ot은 itu 동사 용사에부터. Nah, di sini ada o, maka menjadi tata penhubungnya irina 상황이 이미 일어났음을 나타낸다. Jadi at-ot ini itu buta, kata buta menempel pada kata kerja, 동사 ataupun kata sifat. Jadi ini kata ini menempel pada kata-kata. Kemudian ina sangwari ini irona semulatan menunjukkan sudah terjadinya pekerjaan atau hal atau sangwang kondisi. Jadi menunjukkan pekerjaan atau kondisi itu sudah terjadi. Itu bisa juga kayak gitu. Atau menunjukkan terjadinya suatu hal atau kondisi. Ini rumusnya sama seperti ini ya, sama seperti aoyo, cuma tambah has gitu. 작년에 한국에 왔어요. 작년에 한국에 왔어요. Pada tahun lalu datang ke Korea, atau datang ke Korea pada tahun lalu. bisa. 어제 빵을 먹었어요. kemarin saya telah makan roti. 지난주 쇼핑했어. 지난주 minggu lalu telah berbelanja. Nah, untuk mengatakan bisa mengartikan telah, bisa enggak cuma apa-apa. Intinya kata asosiasi itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Gitu. Misalnya kita pernah pergi ke Korea, 한국에 tapi kalau pernah jadi 가본 적 있어요. misalnya tanya 그 사람이 갔어? orang itu apa udah pergi ya gitu. 네, 갔어요. Ya sudah. Kemudian tema percakapannya 생일이 언제예요? 생일이 ulang tahunnya itu 언제, kapan? 5월 20일이에요. 5월 bulan 5 tanggal 20. Saya ulang tahunnya itu tanggal 5 bulan 5 tanggal 20. 생일에 뭐 했어요? Pada hari ulang tahun itu ngapain aja? Telah melakukan apa aja?
친구가 기숙사에 왔어요. teman-teman itu datang ke asrama, lalu 케이크를 먹었어요. Makan kue. Seperti itu. Bisa ya, ini salah ya. Ini masih gampang. Kemudian buat 드시겠어요? Mau pesan apa? Mau makan apa? Ini Yuyong Hanbeon, ini ekspresi yang berbeda. Jadi digunakan ketika nanti di Korea, panjenengan semua bisa pakai kata-kata seperti ini. Buat 드시겠어요? Mau makan apa? Mau pesan apa? Biasanya ditanyakan oleh si penjualnya. 손님, Pak pelanggan, Pak customer itu buat 드시겠어요? Mau makan apa? Mau pesan apa? Bibimbap 주세요. Tolong berikan saya bibimbap nasi campur. Oke. Seperti itu, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Nah, nanti kita buat versi cepat aja ya, nggak apa ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan dibuat 3 bab, karena penjelasan ini sebenarnya butuh penjelasan yang lama. Untuk modul baru itu benar-benar apa namanya, benar-benar harus cepat gitu. Tapi karena ini menjelang apa namanya, ujian, jadi ya kita percepat aja gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.